eh, melakukan praktik coaching dan langsung siap merekam ya. Oke, silakan. Saya persilakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan diberikan kepada kelompok 3. Di sini anggota-anggota kami izin saya membagikan share screen dengan anggota Ibu Salmi, Siti Mariam, Ibu Servin Ratana, dan Ibu Aryani. Maaf. Di mana peran kami di sini, Siti Mariam itu sebagai observer, kemudian Servin Ratana sebagai coach observer dan juga perekam video, kemudian Ibu Aryani sebagai coach dan Ibu Salmi sebagai coach, saya sendiri selaku coach. Demikian untuk sesi pertama akan langsung diperankan oleh Ibu Aryani dengan Ibu Salmi. Saya serahkan kepada kelompok saya. Sudah merekam Bu ya untuk kelompok 3 tadi, sudah mulai merekam ya. Oh iya. Oke, silakan lanjut. Ya, mohon izin untuk memulai Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Salmi sudah siap? Iya Bu, siap. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Salmi. Waalaikumsalam Bu Aryani. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Ya. Maaf nih Bu, bisakah saya mengganggu waktunya sebentar? Saya lagi pusing nih Bu, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh boleh Bu, kebetulan ini sudah jam istirahat. Ibu mau berdiskusi tentang apa Bu? Ya begini nih Bu, di kelas nih, saya mempunyai sedikit masalah. Masalah tentang apa Bu? Iya, jadi Bu, ada siswa saya ini di kelas 4 atas nama Fakri. Dia ini Bu tidak pernah mengerjakan PR-nya, bahkan sudah berulang-ulang kali. Setiap dikasih tugas, dia tidak pernah mengerjakan Bu. Oh, jadi masalahnya ada salah satu siswa Ibu yang tidak pernah mengerjakan tugas Bu ya. Ya, jadi apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, harapan saya dari diskusi kita, dari sharing kita bersama Ibu, dari sharing saya bersama Ibu hari ini, yaitu untuk permasalahan saya, dan saya berharap bisa mendapat solusi dari diskusi kita ini, Bu. Oh, jadi harapannya agar siswa Ibu ini lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan, tidak sering lupa lagi dengan tugas-tugasnya. Seperti itu, Bu ya. Ya, sebelumnya pernahkah Ibu menanyakan kepada Fakti alasan mengapa dia tidak pernah mengerjakan tugas-tugasnya, Bu? Iya, pernah nih, Bu. Bahkan setiap dia tidak mengerjakan tugasnya, saya selalu menanyakan alasannya. Saya pun heran karena setiap saya tanyakan alasan, saya mendapat jawaban yang sama, yaitu dia selalu lupa. Oh, Gitu, jadi Bu. Fakri ini orangnya sering lupa mengerjakan tugas. Jadi langkah atau strategi apa yang sebelumnya Ibu pernah lakukan agar Fakri ini tidak lupa dengan tugas-tugas yang diberikan? Iya, yang lalu itu Bu, strategi yang saya gunakan itu saya menghubungi orang. Saya harus mengidentifikasi kembali masalah Fakri dan saya akan lebih mencari tahu apa masalah Fakri sehingga dia tidak mengerjakan tugasnya. Setelah itu saya akan mengingatkan kembali kepadanya tentang keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama di dalam kelas bersama teman-temannya dan konsekuensi yang harus dia terima ketika dia melanggar keyakinan kelas tersebut. Oh, bagus sekali rencananya Bu Aryani. Jadi Ibu akan mengidentifikasi kembali masalah Fakri agar
bisa mengetahui penyebab dari dia sering lupa mengerjakan tugas, kemudian mengingatkan keyakinan kelas dan juga konsekuensi yang harus diterima ketika melanggar. Ya, nah dari strategi yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira hambatan atau kendala apa saja yang mungkin akan Ibu hadapi? Ya, mungkin hambatannya itu salah satunya di saat identifikasi saya harus berkolaborasi sama orang tua. Jadi di sini saya lihat keadaan mamanya yang sudah pernah saya hubungi, ya dia seolah-olah kurang perhatian sama Fakri, ya. Jadi dia kurang memperhatikan Fakri ketika dia sudah pulang di rumah. Ya, dia tidak pernah menanyakan kepada Fakri kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Itu hambatan saya, Bu, yaitu kolaborasi bersama orang tua, di mana di sini yaitu mamanya. Ya, jadi memang penting sekali peran orang tua ya Bu ya. Walaupun Ibu sudah sering mengingatkan pagi di sekolah, tetapi kalau orang tua juga tidak perhatikan, maka pastinya anak ini akan lupa dengan tugas-tugasnya. Jadi bagaimana Ibu akan menangani hambatan atau kendala tersebut? Ya Bu, jadi kendala saya berkolaborasi. Jadi maksudnya yang lalu kan saya baru berkolaborasi dengan mamanya. Ya, di keluarganya kan bukan hanya mamanya di rumah, jadi mungkin saya akan lebih bersemangat lagi untuk berkolaborasi dengan orang tuanya. Jika saya tidak berhasil dengan mamanya, saya akan meminta bantuan kepada ayahnya dan anggota keluarganya yang lain yang ada di rumah. Gitu Bu, mungkin dari Ya, saya. bagus sekali Bu, apa yang akan Ibu lakukan sudah sangat tepat ya. Semoga apa yang dilakukan bisa berhasil. Jadi bagaimana rencananya Ibu ke depan? Ya, jadi rencana saya ke depan ini, menurut saya akan mencoba menerapkan strategi-strategi yang sudah saya paparkan di atas, yaitu mengidentifikasi masalah Faki, selanjutnya mengingatkan kembali keyakinan kelas, dan memberitahu dia tentang konsekuensi apabila dia melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Ya, kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Menurut saya ukuran keberhasilan yang bisa saya diukur di sini itu ketika Faki dia sudah mulai bersemangat dan tidak malas lagi mengerjakan tugasnya di rumah, dan dia bisa mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati dan bisa menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tuh, Bu. Ya, jadi ukuran keberhasilannya ketika Faki termotivasi dan semangat mengerjakan tugas dengan sendirinya ya, tanpa harus diingatkan terus-menerus. Ya, jadi setelah ini apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan? Langkah pertamanya tadi mungkin saya akan mengidentifikasi masalah yang dihadapi Faki, sehingga saya akan tahu mengapa Faki ini dia selalu lupa untuk mengerjakan tugasnya. Begitu Bu, menurut saya. Oh, kira-kira siapakah yang dapat Ibu libatkan dalam pelaksanaan rencana tersebut? Iya, mungkin keterlibatan dari rencana saya ini yaitu Faki sendiri sebagai subjek yang bermasalah di sini. Saya sebagai guru guru mata pelajarannya, dan mungkin saya akan meminta bantuan juga kepada wali kelasnya dan orang tua serta keluarganya yang ada di rumah. Ya, oke. Jadi kapan itu akan dimulai, Bu? Mulai dilakukan? Ya, insya Allah Bu secepatnya, dan karena ini sudah mau jam pulang, mungkin insya Allah besok ketika saya masuk di kelas, saya akan langsung menerapkan strategi-strategi yang saya sudah rencanakan. Wah, bagus sekali Bu Aryani ya, luar biasa perencanaannya. Ya, saya sangat mendukung sekali. Semoga apa yang akan Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Saya sangat penasaran nih Bu dengan hasilnya. Minggu depan Ibu bisa menceritakan perkembangannya dari rencana yang telah Ibu laksanakan. Dan sekarang bagaimana perasaannya Bu setelah diskusi kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sekali. Tadinya ketika saya mempunyai masalah itu seolah-olah saya memikul beban yang sangat berat di pundak saya, dan setelah saya sharing kepada Ibu, ya saya merasa lebih lega
Saya merasa lebih plong dan bukan hanya sharing, alhamdulillah Ibu juga sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi di kelas. Terima kasih banyak Bu atas waktunya ya. Ya, sama-sama Bu. Tetap semangat Bu ya. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian proses coaching awal dari kelompok 3. Selanjutnya untuk kegiatan coaching akan diperankan oleh Ibu Servin Ratana dan Ibu Maria. Kami yaitu kelompok 3. Ya Bu Servin. Selamat sore Bu Servin. Selamat sore Bu Mariam. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Servin? Puji Tuhan sehat juga Bu. Ini minta maaf sama mengganggu waktu istirahatnya, boleh Bu? Oh boleh, tidak apa-apa. Bagaimana? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Ada apa Bu ya? Ada yang bisa dibantu Bu? Iya, ini sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya hanya pengen curhat sedikit nih Bu. Oh iya silakan Saya Bu. lagi sedikit ada masalah. Jadi begini Bu. Di kelas saya itu sekarang saya merasa kurang bisa mengontrol kelas saya. Jadi akhir-akhir ini kelas saya itu sepertinya suka gaduh begitu. Ada beberapa anak murid saya yang kalau di kelas itu sering mengganggu temannya, kemudian tidak bisa fokus, kemudian suka lari-larian di dalam kelas. Padahal saya sudah berusaha untuk menegur mereka, mengingatkan mereka, tapi mereka seakan tidak peduli dengan teguran yang saya berikan. Jadi saya jadi merasa bingung harus bagaimana Bu. Oh seperti itu ya Bu Servin. Nah, Iya Bu. kalau gitu Bu, tujuan dari pembelajaran kita sekarang ini apa ya Bu Servin? Saya meminta waktunya dengan Ibu Mariam hari ini. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya saya bisa kembali mengontrol kelas saya, supaya anak-anak saya bisa lebih fokus lagi, bisa lebih tertib lagi, dan bisa lebih menghargai saya sebagai gurunya, supaya kelas kami itu bisa menjadi kelas yang nyaman lagi. Jadi intinya begitu Bu. Oh oke, berarti Bu Servin ingin menemukan cara ya atau solusi supaya anak-anak murid Bu Servin bisa lebih tenang, lebih fokus, dan tidak gaduh serta mengganggu teman-teman di kelas ya, begitu ya Bu? Iya benar sekali Bu, seperti itu. Sejauh ini kira-kira kendalanya apa yang Ibu Servin alami sehingga Bu Servin belum bisa bersikap tegas kepada anak-anak murid Bu Servin? Menurut Bu Servin ada tidak kendala yang Bu Servin alami dalam hal ini? Iya Bu, jadi selama ini menurut saya kendala yang saya alami itu ada pada mereka, yaitu mental mereka. Jadi ketika saya menegur mereka itu Bu, mereka seperti ketakutan. Jadi kayak apa ya? Saya menjadi takut untuk menegur mereka karena seringnya saya tegur mereka menjadi ketakutan sampai akhirnya malah menjauhi saya, atau bahkan lebih parahnya lagi bisa mereka malah takut untuk datang ke sekolah. Jadi saya jadi merasa bersalah sendiri Bu kalau habis menegur mereka. Jadi intinya itu saya takut dengan mental mereka yang masih belum kuat untuk menerima teguran dari saya. Berarti selama ini kendala Bu Servin itu mengenai mental, yaitu mental mereka yang belum kuat begitu. Saat Bu Servin mencoba bersikap tegas, mereka jadinya ketakutan sehingga ada kemungkinan mereka akhirnya akan menjauh atau takut sama Bu Servin, bahkan takut datang ke sekolah, begitu ya Bu? Ya, benar sekali Bu. Ya seperti itu. Nah, dari masalah yang Ibu Servin sudah kemukakan tadi, kira-kira harapan Bu Servin untuk anak muridnya Bu Servin seperti apa?
Kalau harapan saya, Bu, kalau bisa murid-murid saya ini bisa jadi murid-murid yang lebih fokus lagi, kemudian mereka bisa lebih tertib lagi di dalam kelas, tidak lagi lari-larian sambil mengganggu temannya. Jadi kelas kami itu bisa lebih nyaman lagi. Jadi begitu harapan saya, Bu. Oh iya, harapannya tadi Bu Servin itu ya sudah disampaikan. Nah, kira-kira sejauh ini selama Ibu Servin mencoba melakukan cara untuk mengendalikan keadaan yang Bu Servin maksudkan tadi itu, mungkin 2 atau 3 minggu bahkan sebulan berlalu dan Ibu Servin sudah rasakan kira-kira dari skala 1 sampai 10 nilainya kondisi yang saat ini dan anak-anak Ibu Servin itu yang dialami itu ada di level atau nilai berapa ya kira-kira, Bu? Kalau diminta menilai murid-murid saya, Bu Mariam, sepertinya beda-beda ya, karena ini kan bukan hanya satu murid, ini ada beberapa murid yang menjadi sumber masalahnya. Jadi mungkin lebih mudah ya kalau saya menilai diri saya sendiri saja. Kalau saya menilai diri saya sendiri, saya merasa ada di posisi level 6 mungkin ya. Kenapa? Karena saya sendiri merasa kalau memang saya belum optimal menuntun mereka, belum optimal untuk mengajak mereka konsisten dengan keyakinan kelas kami. Kemudian saya juga belum konsisten memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer dalam pengelolaan kelas saya. Kemudian saya juga belum konsisten menerapkan segitiga restitusi. Kemudian apa ya? Karena itu tadi saya takut kalau mereka ketakutan ketika saya memposisikan diri sebagai posisi manajer itu kan agak tegas-tegas begitu ya. Jadi saya takut mereka malah ketakutan menjauhi saya. Akhirnya saya mengambil Maaf mungkin jaringan bus. Servin mungkin gangguan. Sepertinya jaringan Bu Servin itu gangguan. Jadi bagaimana ya? Karena Bu Apa Servin kami yang merekam ya. Oh, Bu Servin keluar. Karena jaringan kayaknya nih, sepertinya jaringan. Kita menunggu sejenak. Izin Pak, bagaimana dengan coaching kedua yang kelompok 3? Apa kami menunggu Ibu Servin atau Ya, saya kira karena ini persoalan jaringan kita yang cuaca buruk ya. Iya, Ya, mungkin apa yang dilakukan antara Siti Mariam sebagai coach dan coach adalah Ibu Servin, ya saya rasa mungkin mungkin Ibu Servin sudah bisa bergabung. Oh iya. iya Pak? mohon maaf jaringan saya tadi terputus mati lampu. Iya. Oke, ya silakan Bu dilanjut ya. Mohon maaf Bu, gimana perekamannya tadi Bu? Tetap berjalan, saya tidak putuskan. Nanti diedit. Oh Ya. Jadi saya lanjutkan Bu. Kita lanjutkan Tadi sampai di mana ya? yang menjadi takut, yang menilai tadi ya. Iya. Ibu Mariam lanjut saja di Oh iya, langsung lanjut lagi.
Baik Bu Servin, jadi sekarang kita bicara soal posisi kontrol ya Bu. Tadi Bu Servin dikatakan posisi kontrol teman berubah jadi posisi kontrol manajer, begitu ya Bu Servin? Sejauh ini, apakah itu sudah dilakukan? Atau apa yang bisa Ibu Servin lakukan untuk mencapai level yang tadi Ibu Servin sudah menilai diri? Masih di level 6 ya, kira-kira level. Iya, kira-kira level berapa yang Bu Servin inginkan untuk bisa memprediksikan kalau Bu Servin sudah bisa merasa cukup untuk murid-murid Bu Servin bisa lebih tenang, lebih fokus, dan tidak mengganggu temannya. Intinya mereka jadi anak yang menghargai di dalam kelas. Kira-kira berapa levelnya, Bu? Level berapa? Kalau berapa ya? Kalau menurut saya, murid-murid saya ini kan masih anak usia dini ya. Jadi menurut saya masih panjang proses mereka untuk bisa membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Jadi harapan saya itu tidak muluk-muluk. Saya hanya bisa mengharapkan mereka ada di level 8 atau 9 lah. Itu sudah cukup bagi saya untuk intinya bisa memperbaiki kondisi kelas saya sekarang. Berarti 8 atau 9 ya, Bu? Iya. Yang Ibu inginkan tercapai untuk terutama perilaku mereka di dalam kelas ya. Oke. Nah, adakah hal yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level yang Ibu Servin maksudkan tadi? Yang pastinya yang pertama itu ya saya harus terus membimbing mereka, kemudian terus mengingatkan mereka supaya bisa bersikap tenang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian saya menempatkan diri untuk mengambil posisi kontrol sebagai. Kemudian saya harus lebih konsisten lagi untuk menerapkan segitiga restitusi, dan satu lagi yang lebih penting mungkin saya harus berkolaborasi dengan orang tua murid, karena menurut saya melibatkan orang tua murid apalagi untuk anak usia dini hal yang sangat penting, mengingat mereka itu kalau anak usia dini di sekolah kan hanya 2-3 jam, lebih banyak waktu mereka untuk bersama dengan orang tua. Jadi artinya kita sangat membutuhkan kontrol pengawasan dari orang tua di rumah. Jadi apa yang kita ajarkan di sekolah, apa yang kita biasakan di sekolah, ketika di rumah dikontrol, mungkin akan lebih berefek untuk bisa menghasilkan hal yang lebih baik lagi. Baik, jadi itu yang akan dilakukan rencananya seperti yang Bu Servin tadi katakan, seperti menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian Bu Servin ingin mengubah posisi kontrol. Kalau selama ini masih bolak-balik kontrol teman ke manajer ke teman, sekarang ingin lebih konsisten di posisi kontrol manajer. Kemudian Ibu Servin juga akan menerapkan segitiga restitusi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah Bu Servin dan murid-murid sepakati bersama ya. Kemudian ingin berkolaborasi dengan orang tua murid terkait dengan perilaku mereka agar lebih terkontrol juga saat di rumah. Seperti itu ya rencananya tadi. Iya, Nah, begitu Bu. Benar sekali. Nah, rencana-rencana yang sudah Bu Servin sampaikan tadi, kira-kira yang paling memungkinkan atau paling bisa Bu Servin lakukan dalam waktu dekat ini, kira-kira yang mana ya, Bu? Tuhan. Yang paling dekat begitu, Bu. Kira-kira dalam waktu dekat kan tadi ada banyak tuh. Kira-kira yang paling dekat itu kira-kira yang mana yang Ibu akan lakukan begitu? Kalau untuk keyakinan kelas kan artinya sudah berjalan, sudah berproses ya, karena setiap hari kan sudah sebelum memulai pembelajaran itu kita sudah rutin untuk kelas. Kemudian kalau ditanya hal yang untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer.
Jadi mungkin itu yang paling tepat untuk saya lakukan dalam waktu dekat. Baik, Bu Servin berarti ingin mengupayakan bahkan lebih ke memaksakan diri untuk konsisten gitu pada posisi kontrol manager. Nah, kira-kira itu kapan waktunya ya, Bu? Mungkin besok atau lusa atau minggu depan? Kira-kira tepatnya kapan nih, Bu Servin? Lebih cepat lebih baik ya Bu mungkin. Jadi kalau bisa besok sudah harus mulai saya terapkan. Bu Servin ini tetap Kalau ditanya siapa yang dapat mengontrol, ini kan masalahnya di dalam kelas. Itu diri saya sendiri dan murid-murid saya. Jadi rencananya saya akan menceritakan kepada murid-murid saya tentang harapan-harapan saya ini, kemudian komitmen kami, supaya mereka juga tahu apa yang saya harapkan dan kita sama-sama berkomitmen. Jadi intinya itu kontrolnya itu ada pada saya dan murid-murid saya sendiri. Oh iya, betul sekali Bu. Nah, tadi Bu Servin menyampaikan masalah sudah ya, kendala-kendala yang dihadapi juga sudah. Bahkan rencana tindak lanjut setelah berbincang-bincang ini juga sudah. Nah, sekarang setelah Bu Servin bincang-bincang ini, perasaannya bagaimana ya Bu? Setelah kita berbincang sama-sama, bagaimana perasaannya Bu Servin? Puji Tuhan sekarang sudah lega Bu, sudah senang sekali bisa bincang-bincang dengan Ibu Mariam sore ini. Saya jadi artinya sudah ada bayangan apa yang akan saya lakukan setelah bincang-bincang ini untuk menyelesaikan masalah atau solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Saya sudah punya bayangan mau bagaimana. Alhamdulillah Bu Servin ya, jadi sudah lebih lega sekarang. Maksudnya mungkin selama ini sebenarnya Bu Servin butuh teman curhat dan sekarang sudah ketemu. Jadi saat lepas sudah beberapa bebannya begitu. Iya Bu, betul sekali. Ya, mudah-mudahan Bu Servin yang sudah direncanakan tadi boleh berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan dari anak-anak murid bisa tercapai dengan baik dan anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya Bu, amin. Ya, oke. Nah, dari kira dari pembicaraan kita tadi kesimpulan apa yang Bu Servin bisa ambil? Jadi dari perbincangan kita tadi ini, kesimpulan yang bisa saya ambil itu adalah permasalahan tadi itu saya sudah temukan solusinya terkait masalah kurangnya fokus anak-anak murid saya, kemudian ketertiban mereka di kelas. Nah, jadi dari percakapan kita sore ini juga saya sudah menemukan langkah yang dapat saya lakukan untuk bisa lebih baik lagi menuntun mereka untuk menjadi perilakunya juga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi berarti sudah dapat ya Bu kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Jadi tujuan Bu Servin yang Ibu maksudkan menghubungi saya untuk melakukan coaching sudah bisa terlaksana. Bu Servin akan terus menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian akan konsisten menerapkan posisi kontrol manager, kemudian juga akan menerapkan segitiga restitusi mulai besok. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, kemudian ingin juga berkolaborasi dengan orang tua dan orang tua murid dalam hal pengawasan perilaku di rumah ya Bu. Mungkin ada lagi Bu Servin yang ingin disampaikan sama saya Bu. Kayaknya untuk hari ini cukup deh Bu. Baik Bu Servin. Kalau begitu saya ingin nih Bu saya ingin Ibu
kalau boleh minggu depan atau bulan depan mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi. Saya ingin tahu perkembangan apa yang sudah Bu Servin capai setelah menerapkan rencana-rencana tadi. Oh boleh Bu, boleh. Sambil ngopi-ngopi juga boleh. Boleh Bu, baik Bu. Kalau sudah tidak ada yang mau dibicarakan, izin Pak Bu Servin. Ya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya ya. Sama-sama Bu Servin, saya pamit dulu Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Mariam, sampai jumpa lagi. Ya Bu. Demikian kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh kelompok 3 yang terdiri dari 2 proses coaching. Di sini bagaimana Pak Fasil, apa langsung ditanggapi oleh observer dari kelompok lain? Terdengar suaraku, Bapak Ibu? Bu, Ya, jelas. jelas Bu. Jelas. Izin Pak Fasil, Ya, silakan. untuk penampilan kelompok 3 untuk untuk coaching yang telah dilakukan oleh 2 tadi kami, apakah langsung diobserver oleh kelompok lain atau langsung kegiatan coaching ini beralih ke kelompok lain Pak? Kalau ada yang mau bertanya, memberikan penguatan atau apa, ya boleh kasih waktu mungkin 1-2 menit saja. Oh iya. Bagaimana? Ya, kalau memang tidak, kalau tidak ada kita lanjut pada kelompok lain. Iya Pak. Bagaimana kelompok 2 dan 1? Silakan Pak Gufran. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon izin Pak Fasil dan teman-teman, saya matikan kamera karena di sini cuaca tidak bagus. Hanya sedikit apresiasi buat teman-teman yang sudah melakukan praktek coaching hari ini. Praktek coaching yang sudah dilaksanakan itu sangat luar biasa. Sudah model-model model Tirta, langkah-langkahnya itu sudah terpenuhi semua. Yang ingin saya sampaikan apresiasinya di sini di bagian tujuan dengan identifikasi, karena di bagian terakhir tadi jaringan saya agak sedikit terganggu. Jadi di bagian tujuan, langkah tujuan tadi, coach saya dengar tadi itu sudah sangat baik dalam menyampaikan pembukaan sehingga coachi dengan nyaman dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Terus terkait dengan identifikasi masalah, coach juga sudah bisa terbuka dan mampu mengeksplorasi coach itu untuk memberikan respon dengan lancar. Jadi coach itu tidak ragu-ragu lagi untuk menyampaikan masalahnya ke coach tersebut. Terus coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan baik. Mungkin itu saja penguatan apresiasi buat kelompok 3 dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufran atas tanggapan yang sangat menginspirasi. Demikian dari kelompok 3 sebelumnya kami simpulkan bahwa kegiatan coaching tadi berlangsung dengan menggunakan metode Tirta, model Tirta, dan semoga kegiatan coaching yang sudah kami contohkan ini bisa menginspirasi teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fasil. Ya, terima kasih kelompok 3 luar biasa. Tidak bagus, hanya sedikit apresiasi buat teman-teman yang sudah melakukan praktek coaching hari ini. Praktek coaching yang sudah dilaksanakan itu sangat luar biasa. Sudah model-model model Tirta, langkah-langkahnya itu sudah terpenuhi semua. Yang ingin saya sampaikan apresiasinya di sini di bagian tujuan dengan identifikasi,
karena di bagian terakhir tadi jaringan saya agak sedikit terganggu. Jadi di bagian tujuan, langkah tujuan tadi, coach saya dengar tadi itu sudah sangat baik dalam menyampaikan pembukaan sehingga coachi dengan nyaman dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Terus terkait dengan identifikasi masalah, coach juga sudah bisa terbuka dan mampu mengeksplorasi coach itu untuk memberikan respon dengan lancar. Jadi coach itu tidak ragu-ragu lagi untuk menyampaikan masalahnya ke coach tersebut. Terus coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan baik. Mungkin itu saja penguatan apresiasi buat kelompok 3 dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufran atas tanggapan yang sangat menginspirasi. Demikian dari kelompok 3 sebelumnya kami simpulkan bahwa kegiatan coaching tadi berlangsung dengan menggunakan metode model Tirta, dan semoga kegiatan coaching yang sudah kami contohkan ini bisa menginspirasi teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fasil. Kegiatan coaching dari kegiatan 1 sampai 2 itu sangat menginspirasi saya, tentunya kelompok kami juga dan semua teman-teman grup penggerak. Yang paling menarik, yang paling saya suka ketika pembukaan di sesi coaching pertama tadi itu pertanyaan pembuka yang diberikan oleh coach itu sangat memberikan inspirasi bagi kita ke depannya untuk menjadi coach yang baik. Selanjutnya untuk model Tirta yang sudah digunakan baik di kegiatan coaching pertama dan kedua tadi itu sudah memenuhi model Tirta. Di sini terkait tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Hanya saja untuk coaching pertama ini saya sedikit ada masukan itu terkait identifikasi. Itu saya melihat tadi di dialog yang semestinya ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa membuat coach itu menyampaikan permasalahannya. Misalnya tadi ada dibahas bahwa katanya ada siswa yang tidak bisa membaca. Begitu. Di situ hanya seputaran situ, tidak ada yang berada dari simakan saya, entah mungkin jaringan, tetapi tadi saya simak tidak ada pertanyaan reflektif selanjutnya, mengapa sampai problem apa yang dihadapi siswa sehingga mereka tidak bisa membaca. Semestinya ada pertanyaan pendukung berikutnya untuk kita mengetahui permasalahan kenapa siswa tersebut tidak bisa membaca, sehingga kita bisa menentukan aksinya kita untuk perubahan tersebut. Kemudian untuk kegiatan coaching kedua itu sudah sangat sama menginspirasi. Jadi kegiatan 1 dan 2 itu terima kasih Bapak Ibu yang sudah tampil, itu akan menjadi bahan inspirasi kami ke depannya ketika melakukan coaching di sekolah nanti. Demikian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.